Selamat pagi semua. Selamat pagi Indonesia. Pagi ini coba kita kupas ya mengenai langkah-langkah Pak Jokowi dalam memainkan strategi politiknya yang memang sangat sulit diduga. Ibarat pemain catur yang sudah tingkat grandmaster, langkah-langkah bidak dari Pak Jokowi memang sungguh-sungguh di luar dugaan, baik itu untuk teman-temannya di partai koalisi sehingga mereka sangat kagum dengan semua langkah-langkah politik Pak Jokowi, apalagi lawan politiknya ya, kaum oposisi seperti Demokrat dan PKS. Pokoknya orang-orang yang tidak suka sama Pak Jokowi dan kebijakannya itu kadang-kadang dibuat kaget, dan mereka pada akhirnya merasa kecolongan, tapi sudah terlambat untuk mengantisipasinya karena sudah terjadi. Dari berbagai survei, lembaga-lembaga survei yang kredibel tapi ya, itu jelas bahwa ada 3 tokoh, 3 nama yang selalu memuncaki survei-survei calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nah, bagi Pak Jokowi, 2 nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu aman-aman aja. Karena Pak Jokowi tidak ingin setelah dia turun di 2024, proyek-proyek yang belum selesai, yang masih dalam progres seperti proyek infrastruktur, pembangunan IKN, dan meneruskan kebijakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mandek, terus terbengkalai dan menjadi mangkrak seperti presiden sebelumnya yang banyak mangkraknya. Nah, Pak Jokowi tidak ingin itu terjadi. Memang sih Prabowo Subianto pada pemilihan presiden di 2014 dan 2019 menjadi lawan Pak Jokowi dalam pemilihan presiden. Tetapi pada akhirnya Pak Jokowi dengan insting politiknya yang tadi tidak terduga, mendadak dia menarik Pak Prabowo, mengajak Pak Prabowo ke kabinetnya, dan jabatan menteri yang diberikan Pak Jokowi bukan kaleng-kaleng ya, itu Menteri Pertahanan, posisi yang sangat penting. Pak Jokowi sudah berpengalaman bekerja sama dengan Anies Baswedan pada saat Anies Baswedan itu masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ Pak Jokowi jelas melihat bahwa yang namanya Anies Baswedan ini itu sering sekali tidak menjalankan kebijakannya. Anies membuat kebijakan sendiri. Jadi dia membuat hal-hal yang aneh-aneh di luar instruksi dari Pak Jokowi. Itu semua memang dibangun oleh Anies dari awal. Untuk apa? Ya untuk dia mau menjadi calon presiden, menjadi presiden. Karena dia membangun citra dia untuk itu memang. Itu sudah target, sudah lama dia mentargetkan itu semua. Nah, Pak Jokowi kan melihat orang ini tidak bisa bekerja sama dengan dia, apalagi meneruskan program-program dia. Dan itu sangat terbukti pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, meneruskan tongkat estafet dari Pak Basuki Cahayapurnama. Apa yang terjadi? Semua program yang sudah dibuat dari zaman Pak Jokowi terus ke Basuki Cahayapurnama itu semua selesai, tidak ada yang diteruskan oleh Anies, dan mandek begitu aja. Dia buat hal yang lain, yang katanya misalnya contoh program normalisasi menjadi naturalisasi. Air jatuhnya ke tanah bukan ke laut, diserap oleh tanah, makanya dia buatlah sumur resapan. Sumur-sumur resapan itu bukannya malah meresap air, meresap supaya tidak banjir, malah meresap yang namanya
mobil-mobil, sepeda motor pada kejeblos. Nah, itu yang terjadi. Jadi sudah pasti Pak Jokowi sangat tidak ingin Anies lah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet menjadi presiden NKRI. Dia nggak mau, karena pasti semua program-program yang sudah jalan itu akan mandek, akan menjadi ya kembali lagi mangkrak. Tapi Pak Jokowi juga tahu bahwa Anies ini memiliki daya tarik tersendiri karena memang dia pintar berkata-kata. Daya tariknya itu dari kata-katanya dia, janji-janjinya dia, sehingga banyak ya penduduk DKI kemarin ya ketipu. Nah, Anies ini pun dekat dengan kelompok-kelompok radikal ex FPI, ex HTI yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian kelompok-kelompok konglomerasi yang memiliki dana besar, yang memang diam-diam sebetulnya memusuhi Pak Jokowi karena proyek-proyek mereka hilang, proyek-proyek mereka sudah terbatas sekali. Kalau dibilang ya mereka kayak ikan udah megap-megap juga, makanya mereka kesulitan. Karena apa? Karena ya Pak Jokowi udah membatasi itu, dan Pak Jokowi selalu memberikan proyek-proyek besar kepada BUMN. Nah, inilah pemodal-pemodal besar konglomerasi itu ya pasti nggak suka dengan Pak Jokowi. Makanya mereka melihat Anies, wah ini bisa nih orang diatur-atur. Kita lihat aja misalnya contoh Petral, mendadak Petral ditutup oleh Pak Jokowi, ya pasti marah lah yang di belakang Petral itu. Juga pengusaha-pengusaha yang dulu berjaya di rezim Orde Baru dan di rezim Pak SBY itu terpasung sekarang kepentingannya. Mereka sangat sulit ya. Jadi mereka itu yang sebelumnya banyak sekali mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah, sekarang ini sudah sangat sedikit mereka bisa dapat. Kenapa begitu ya? Karena dibatasi oleh Pak Jokowi. Kemudian ada dua partai oposisi yang sekarang mendudukan diri sebagai oposisi, Demokrat dan PKS, juga pasti mendukung Anies karena Anies antitesanya Pak Jokowi dan mereka juga tidak suka dengan Pak Jokowi. Makanya mereka menjadi oposisi. Kemudian ternyata dari koalisi Pak Jokowi sendiri, koalisi partai yang mendukung dia, ternyata ada juga yang tergoda oleh Anies Baswedan. Nasdem dan Surya Paloh mendadak mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden mereka. Wah, ini benar-benar sebetulnya Pak Jokowi mungkin sudah menduga dari 3 nama yang sebelumnya sudah keluar di Rakernas Partai Nasdem ya. Tetapi dengan penunjukan atau pengangkatan capres, pendeklarasian capres dari Nasdem dan Surya Paloh yang terkesan terburu-buru, itu membuat Pak Jokowi kelihatan sebel sekali ya. Mungkin marah Pak Jokowi, tetapi kan tipikal Pak Jokowi kalau marah tidak terlihat. Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang baperan ya, terus berkeluh kesah, merasa dizolimi misalnya. Enggak, Pak Jokowi bukan tipikal seperti itu. Dan dia juga tidak akan melarang Nasdem dan Surya Paloh memilih jalannya sendiri karena itu adalah hak konstitusi sebuah partai. Kemudian Anies mau jadi capres juga itu hak individu. Jadi dia tidak melarang, dia tidak menegur, silahkan saja. Tetapi sebagai partai koalisi, secara kode etik yang benar, seharusnya Nasdem dan Surya Paloh pamit dari koalisi. Sudah tidak bisa ada lagi di koalisi itu. Dan semua menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi yang sekarang, menteri-menteri dari Nasdem, mestinya mengundurkan diri sebelum di reshuffle. Itu lebih terhormat, ngundurin diri aja. Karena jelas kalian Partai Nasdem dan Surya Paloh mendukung orang yang antitesanya Pak Jokowi,
orang yang mempunyai pendukung yang bencinya minta ampun kepada Pak Jokowi, sering sekali menghina-hina Pak Jokowi. Nah, Nasdem justru sekarang mendukung orang tersebut. Mestinya Nasdem sudah berseberangan dengan Pak Jokowi dan ya mundurlah dari koalisi baik-baik. Cabut itu semua yang namanya menteri-menteri di kabinet. Kan begitu. Ya itu baru top. Tapi ini enggak. Tetap aja ngelak-ngelak kan. Nah, seperti itu. Tetapi bukan Pak Jokowi namanya kalau dia tidak memiliki strategi yang jitu untuk menahan hal-hal seperti ini. Dia tetap tidak mau pasti Anies menjadi penerusnya. Di ulang tahun Partai Golkar yang ke-58, Pak Jokowi memberikan kata sambutan di situ. Nah, pada saat memberikan kata sambutan, disitulah Pak Jokowi langsung menembak. Dia tembak, dia langsung tampol dengan kata-kata yang santai tapi tajam mengenai Capres 2024. Pak Jokowi mengatakan bahwa dia percaya Partai Golkar tidak akan sembrono memilih Capres karena mempertaruhkan masa depan Republik Indonesia. Dia katakan soal pilot, memilih pilot dan co-pilot itu tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kalau mogok di atas, terjun bebas, berantakan semua. Beda dengan kendaraan atau transportasi yang lain, kalau mogok masih bisa jalan lagi nanti. Paling terhambat, semua program itu terhambat tetapi masih bisa jalan lagi karena tidak bubar akibat jatuh dari atas ke bawah seperti pesawat. Nah, ya katakan sembrono. Apakah arti sembrono itu sebetulnya di dalamnya? Jelas sembrono bahwa yang namanya sudah mengusung capres dan capres yang bertolak belakang dengan Pak Jokowi. Sembrono karena tidak koordinasi dulu dengan partai koalisi. Bukan dilarang tetapi koordinasi minimal dengan partai koalisi dan Pak Jokowi sebagai tokoh sentral koalisi. Sembrono juga karena merasa yang paling hebat sendiri. Sembrono karena tidak memikirkan keberlangsungan pembangunan Indonesia ke depan. Sembrono karena memilih capres yang salah. Itulah yang namanya sembrono. Kemudian capres cawapres yang benar adalah capres dan cawapres yang tidak ngomong aja, yang tidak memberikan kata-kata indah seperti ahli sastra, kata-kata indah, tetapi tidak sama sekali berkarya. Semua program, semua kata-kata indahnya tidak nyata, tidak masuk akal, tidak wajar. Itu semua dikatakan oleh Pak Jokowi. Surya Paloh yang hadir di situ dan juga Yusuf Kalla sudah pasti kena tampol itu. Pasti. Pak Jokowi tidak langsung menunjuk, tapi dia justru mengatakan supaya Partai Golkar dan dia percaya tidak akan sembrono dan tidak akan memilih capres dan cawapres yang salah. Kemudian Pak Jokowi juga menunjuk Pak Heru Budi Hartono, orang kepercayaannya semenjak dia menjadi gubernur dan orang kepercayaan dari Pak Basuki Cahayapurnama menjadi IPJ Gubernur DKI, meneruskan Anies Baswedan yang sudah habis masa jabatannya. Disinilah kita lihat strategi Pak Jokowi dengan menunjuk Pak Heru Budi Hartono. Apa yang terjadi? Langsung Pak Heru Budi Hartono menjalankan kembali semua program-program yang sudah dijalankan di era Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama. Semua masyarakat Jakarta sudah kembali mendapatkan rumah mereka, yaitu balai kota. Mereka sekarang sudah mulai mengadu lagi langsung ke balai kota yang selama 5 tahun di stop oleh Anies. Anies tidak mau repot-repot, pusing-pusing. Anies sebetulnya tidak dekat dengan masyarakat DKI, cuman gayanya saja dengan kata-katanya. Kemudian langsung Pak Heru Budi Hartono itu langsung koordinasi dengan Pak Basuki, Menteri PUPR, untuk menjalankan normalisasi yang juga mandek
di zaman 5 tahun Anies Baswedan. Semua dilakukan oleh Pak Heru. Kemudian dia langsung mengumpulkan semua camat dan lurah agar melayani masyarakat kembali. Tidak lagi ada yang namanya camat dan lurah tidak ada di kantor. Pada saat jam kerja harus ada di kantor. Itulah. Jadi di sini nanti setelah nantinya 2 tahun pas ke 2024, selama perjalanan itu masyarakat Indonesia tidak perlu diajari lagi oleh Pak Jokowi. Dia akan lihat sendiri perbandingan antara Anies Baswedan 5 tahun dan perbandingan antara Pak Heru Budi Hartono 2 tahun. Pasti semua akan melihat bahwa sebetulnya memang betul yang namanya Anies Baswedan hanya pintar berkata-kata dan omdo. Akhirnya apa yang terjadi? Jakarta terbengkalai 5 tahun dan 2 tahun akan diteruskan dengan sukses oleh Pak Heru Budi Hartono, dan masyarakat akan menilai sendiri. Masyarakat khusus Jakarta dan masyarakat umum Indonesia akan menilai. Nah, itulah strategi Pak Jokowi. Demikian pagi ini suara dari Ubud. Saya pamit.